Al-Baqarah ayat 151 diawali oleh pengangkatan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian dirinci tugas-tugas beliau yang biasanya 4, sekarang ditambah 1, 5 ya. Diawali lebih lanjut dengan diminta agar takut kepada Allah dan Allah akan melimpahkan sempurnakan nikmatnya atas kalian semua. Semoga mendapat petunjuk ya. Kemudian dilanjutkan ayat 192, perintah untuk berzikir dan bersyukur. Maka kalau kita ingat doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa ala ibadah ya. Ya Allah, tolonglah aku ala zikrika, atas zikir kepada Engkau ya. Wa syukrika, bersyukur kepada Kamu, wa ibadiyas sholih, dan beribadah yang soleh, bagi yang soleh gitu, ya. Memang selalu diiringi tugas-tugas itu dengan doa ya. Baik doa itu memang dari Rasulullah SAW atau doa itu dikombinasi oleh para ulama ya, dicampur dan sebagainya gitu. Itu menunjukkan bahwa antara doa dan perintah dalam Al-Quran itu sesuatu yang melekat ya. Mari kita lanjutkan bahasanya. Lahir kan di dalam perintah itu hanya zikir dan syukur. Kemudian di dalam doa ditambah ala ibadikas sholihin. Ditambah selalu begitu ya. Sehingga apa-apa perintah di dalam Quran itu langsung disempurnakan ibadah-ibadah. Begitu juga doa dari masjid ke rumah, dari rumah ke masjid ya. Ditambah ya, minta hati kita disinari fi qalbi nuron ya, wa fi wasari nuron ya, gitu ya. Wa fi sami nuron wa fi lisani nuron ya, selalu begitu ya. Rasulullah menambahkan di dalam segala perintah-perintah ujian di dalam Al-Quran itu muncul ibadah gitu, ya. Ibadah yang baik ya, ibadah yang sempurna ya. Fazkurni
fazkuruni, berzikirlah, ingatlah kepadaku, azkurkum. Ini ada pasangan ya. Kita diperintah zikir dan Allah akan ingat kalian. Ini perintah kum. Kalau kum ini kepada kita langsung, seolah-olah Allah untuk bicara kepada kita, ya. Maka dalam membaca Al-Quran, mari resapi itu bahwa Allah itu bicara. Kalau kum kepada kita, ya. Kalau hum kepada mereka, ya. Kalau ka kepada Nabi Muhammad SAW. Itu mengandung pengertian, ya. Saya resapi kalau kepada Nabi Muhammad SAW perintah itu juga kepada kita. Namun karena itu kepada engkau Nabi Muhammad berat, artinya itu indikasi surat tugas-tugas berat, ya. Kemudian hum, mereka. Perhatikan seluruh ayat-ayat itu mengandung perintah kepada kita, tapi memerlukan waktu yang lama, berat dan sebagainya, ya. Begitu juga kalau berkenaan dengan hal-hal yang misalnya hukuman. Saya selalu membaca hum, seolah hukuman itu kepada mereka, gitu kan, kepada mereka, tapi sebenarnya kepada kita. Saking halusnya, ya, bahasa-bahasa Al-Quran itu, ya. Azkurkum. Nah, artinya ada timbal balik. Kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Nah, persoalannya zikran itu banyak, luas, ya. Mengandung membaca Quran, memahami Al-Quran, itu juga zikir. Bagaimana kalau kita, ya, membaca Quran terus kita paham bahwa itu merupakan perintah kepada kita supaya kita berjihad, misalnya gitu, ya. Dan kita baca surat itu, kemudian kita ingat itu perintah Allah, itu juga zikir, ya. Azkurkum, maka Allah akan ingat kepada kalian. Nah, kalau Allah ingat kepada kalian bahwa itu mengenai jihad, insyaallah Tuhan akan menunjukkan janjinya di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang terakhir. Janji, ya, Allah itu berjanji. Jadi begini, kita ingat, kita, oh, aku ini ada tugas jihad. Nah, dengan mengingat tugas tersebut, kita berarti mengingat Allah. Janji Allah, Dia akan mengingat kita. Apa maknanya? Tentu mengingat kita bahwa si A tahu dia bahwa dalam keadaan hidup mereka berjihad. Jihad itu bukan berarti perang saja, ya. Ada 4 yang didefinisikan dalam Al-Quran ini. 1, berperang dalam membela kebenaran agama Islam dan melindungi umat Islam dari gangguan-gangguan. Itu 1. Memerangi hawa nafsu, itu juga jihad. Hawa nafsu yang tidak terkendali akan mengakibatkan kerusakan baik di dalam diri kita maupun orang lain, ya. Oleh sebab itu dikatakan Rasulullah jihad yang paling besar waktu setelah mereka perang Badar. Rasulullah mengatakan setelah kita berperang maka kita akan menghadapi jihad yang lebih besar,
Para sahabat menanya. Itulah Rasulullah menjawab, jihad melawan hawa nafsu. Gitu kan? Ketiga, berbuat kebajikan apa saja, ya, apa yang ada di dalam diri kita, ada harta, ada ilmu, ada tenaga, ada pikiran, ada kemampuan memimpin, ya, ada kemampuan dalam hal networking, ya, kita pergunakan untuk kebaikan, kejayaan agama Islam dengan serius, ya. Dan bagi umat Islam selalu terpapar, apalagi yang mengalami kesulitan dalam, ya. Keempat, lupa saya, ya. Jadi jihad itu, Maulani, Pak itu pikirannya, dia ini pikirannya jihad, nah gitu kan. Bagaimana dia jihad? Sebenarnya kadang-kadang sudah diisyaratkan, misalnya rezeki kita semakin banyak itu indikasi itu, ya, supaya kita berjihad dengan harta. Kalau ilmu kita semakin ringan, semakin mudah, ya, semakin menunjukkan gejala-gejala, kita berjihad dengan ilmu. Nah itu, ya. Allah menunjukkan di dalam surah Al-Ankabut ayat 69, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang mereka berjuang bersungguh-sungguh, ya, mencari ridhonya kami, sungguh akan kami tunjukkan jalan-jalan yang menuju ke kami. Wa innallaha ma'al muslimin walladzina jahadu, yang berjihad artinya melakukan sungguh-sungguh, ya. Apa saja insyaallah kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ya, tinggal lahir suatu usaha kebajikan, kemudian usaha kebajikan itu akan didukung ke orang banyak, semakin banyak, ya, sehingga langgeng. Nah, itulah tanda-tanda bahwa kebajikan yang kita lakukan adalah termasuk pekerjaan jihad. Apalagi menjadi baqiyatus sholeh. Jadi amal yang kekal, amal yang panjang, semakin membesar seperti Muhammadiyah sekarang, ya. Itu jihad. Sekarang sudah ratusan sekolah, ratusan universitas, ribuan rumah sakit, ya, sudah merambah ke luar negeri, jihad, ya. Lanahdiyannahum, ada dua taukid yang menguatkan itu, satu lam, satu nun, ya. Kalau dua itu sungguh akan kami tunjukkan, ya. Lanahdiyannahum subulana, jalan-jalannya, wa innallah, dan sesungguhnya Allah, la, bagi ma'al muhsinin, bersama orang-orang yang muhsinin. Jadi syarat jihad itu, ya, kita harus menjadi orang yang muhsinin dulu, ya. Muhsinin itu nanti kita bahas, ya. Muhsinin itu lebih luas. Satu, pengertian muhsinin itu orang yang memperhatikan kepentingan umat, ya,
tidak memperhatikan dirinya sendiri, ya, memperhatikan kepentingan umat, juga memperhatikan ancaman terhadap umat dalam ibadah. Sholat misalnya, orang muslimin itu orang yang sholatnya kalau seandainya pasti dia tidak akan bisa melihat Tuhan, ya kan? Namun dia yakin bahwa Allah akan melihatnya, gitu ya. Saya kira kita selesaikan saja bab ini, ya, kelompok ini dalam inti-intinya saja. Kemudian mulai perintah. Perintah sholat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, maka mohonlah pertolongan, bisabri dengan sabar, wassalah dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'al sabirin. Ini sabar, perintah sabar dalam ibadah, gitu kan? Minta tolong, ya. Ini menyangkut seluruh ibadah, dalam zakat juga, dalam infak juga. Kadang-kadang kita kurang memahami, begitu disebut sholat saja, nanti zakat saja, itu implisit memaknai bahwa termasuk segala macam ibadah. Dua, lanjutannya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Ini berkenaan dengan jihad dengan senjata, pertempuran, ya. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati, sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Bal ahya walakin la tashurun. Nah, ini mengapa ayat ini terletak di sini? Karena di dalam pembahasan sebelumnya itu berkenaan jihad itu banyak. Nah, dalam kelompok ayat-ayat ini. Nah, kemudian ujian, ya. Ujian itu saya sudah posting, ada 7 yang pokok di dalam Al-Quran itu. Tapi selalu kita membicarakan ujian yang berkenaan dengan ini 153 ini, ya. Padahal ujian itu banyak. Nah, itu ya. Jadi supaya kita tahu bahwa ujian itu banyak lagi, ya. Tapi yang populer, yang sering dibacakan dalam tausiah para ulama adalah yang ini. Padahal banyak yang lain, gitu. Jadi kita jangan sampai luput, jangan tahu ujian ini saja, ternyata ada ujian lain. Misalnya di dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan kematian dan kehidupan. Itu artinya, oh ini penting ini. Nah, awalannya penting. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, dia bicara langsung. Ya, untuk menguji kalian siapa yang baik amalnya, yang terbaik amalnya, bukan terbanyak, bermutu. Amal itu bermutu, ya. Ditutup dengan wa huwal azizul ghafur. Allah Maha Kuat dan Maha Pengampun. Itu menunjukkan
ujian yang keras, tuntutan Allah terhadap ujian ini gitu. Namun seandainya kamu sudah berusaha ya semaksimal mungkin, dan mungkin itulah yang kita peroleh. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Nah, begitu cara membaca dua al-Asmaul Husna di dalam Quran itu ya. Seperti tugas-tugas Nabi Muhammad SAW dikawal dengan empat sifat al-Asmaul Husna, al-Asmaul Husna, al-Muluk, al-Qudus, al-Aziz, al-Hakim. 4 mengawal ya, supaya kita tahu bagaimana ukurannya. Ukuran tugas itu mudah-mudahan Allah mencerahkan hati kita. Apa hubungan antara Al-Qudus dengan menyucikan kamu? Apa hubungan antara Al-Aziz yang Maha Berkuasa dengan wa yu'allimul kitab? Apa hubungan antara Hakim dengan hikmah? Ya. Apa hubungan yatslu alaihim ayati dengan al-muluk? Nanti akan terasa perubahan pemahaman sedikit-sedikit berangsur-angsur seperti cahaya di atas cahaya, nur ala nur. Jadi sedikit ya. Saya kira cukup kita selesaikan ini, nanti masuk ke 4 ya, berkenaan di dalam kelompok keempat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu